Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, bertemu kembali di materi pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai ke materi bahasa Indonesia, alangkah baiknya pertama kita sama-sama berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing agar ketika belajar kamu bisa memahami semuanya. Oke, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, selesai. Oke, anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini kemarin kita mempelajari tentang teks prosedur. Oke, saya akan mengulas kembali tentang teks prosedur. Oke, nanti kita nyambung ke materi selanjutnya. Oke, bab pertama teks prosedur. Oke, biar kamu lebih jelas dan lebih paham kembali. Yang pertama, instruksi dan informasi dalam teks prosedur, kemudian rancangan pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, kemudian penyusunan teks prosedur, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nanti bahasanya seperti apa dan sebagainya. Oke, instruksi dan informasi dalam teks prosedur. Ini ada instruksinya, ada definisi dan ciri-ciri teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, ada cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, lihat, kamu perhatikan gambar tersebut, siswa sedang melakukan apa. Oke, kemarin pasti kamu sudah tahu pengertian dari teks prosedur dan ciri-cirinya. Apa sih teks prosedur? Nah, teks prosedur ini adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Itu namanya atau pengertian dari teks prosedur. Apa sih ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri teks prosedur ada 6. Yang pertama, berisikan langkah-langkah. Nah, kalau kamu sudah mengetahui ciri-cirinya, pertama dia ini berisikan langkah-langkah, itu termasuk kategori atau ciri dari teks prosedur. Yang kedua, disusun secara informatif, memberikan sebuah informasi, dijelaskan secara terperinci, detail, bersifat objektif, jelas, menggunakan syarat atau pilihan, kemudian kalimat jelas, logis dan singkat, tidak bertele-tele. Ini ciri-cirinya. Oke, kemudian ada jenis-jenis teks prosedur. Apa jenis-jenisnya? Di sini ada 3 jenis teks prosedur. Ada teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Ada yang tahu? Teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Nanti kita bahas lagi. Teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Kemudian teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Ada tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ini saya hanya flashback penjelasan singkat saja karena kita akan melanjut ke materi yang selanjutnya, karena pertemuan yang kedua, nanti minggu selanjutnya kita akan melakukan kegiatan mid-test atau PTS, penilaian tengah semester ganjil. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Tahapan dalam teks prosedur ini ditandai dengan kalimat imperatif. Karena apa? Mengandung banyak perintah imperatif. Nah, teks prosedur juga dapat berupa kalimat deklaratif. Tahu kan deklaratif? Nah, ya, betul sekali. Kalimat deklaratif ini berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberi informasi. Betul. Oke.
Lanjut. Yang kedua atau selanjutnya pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Nah, tahapan dalam teks prosedur ini dia bisa pernyataan umum dalam teks prosedur atau sebaliknya tahapan dalam teks prosedur. Lihat anak panahnya juga. Nah, merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Lihat. Teks prosedur ini memiliki dua bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Nah, pernyataan umum dalam teks prosedur ini merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Nah, pernyataan umum dalam teks prosedur ini dapat berisi tujuan teks prosedur. Oke. Merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Ada 4 tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama, menentukan topik prosedur yang akan disusun. Nah, topiknya apa? Kamu tentukan terlebih dahulu. Kemudian mengumpulkan sumber informasi. Tahapan-tahapannya ya. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Ada teks prosedur cara menghidupkan komputer. Pasti kan kamu tahu. Itu bagi kelas-kelas yang sering masuk ke lab itu tahu. Pertama apa dulu, kemudian berlanjut apa yang dilakukan. Begitu juga kamu pernah ada tahapan-tahapan cara berpakaian yang rapi. Nggak mungkin kan kamu belum pakai pakaian, kamu udah pakai sepatu. Yang pasti seragam udah pakai, baru sepatu pasti nanti terakhir. Baru tas, kemudian bawa berangkat salim kepada orang tua. Itu tahapan-tahapan yang mungkin secara kasat mata itu sudah kebiasaan. Oh, itu termasuk tahapan prosedur secara tidak langsung. Oke, struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, ini ada struktur teks prosedur, ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Struktur teks prosedur ada bagian tujuan. Nah, bagian tujuan teks prosedur ini dapat berupa judul dan berisikan tujuan pembuatan teks prosedur. Judulnya apa? Cara membuat nasi goreng. Oh iya. Cara membuat kopi. Oh, ini paling pinter nih. Anak cewek sekarang nih. Bisanya masak air biar mateng. Ya, hanya bisa masak air. Cara memasak air. Udah paling gampang, Pak. Oh ya. Kemudian bagian material. Bagian ini berisikan bahan-bahan, alat-alat, dan materi yang diperlukan. Akan tetapi, tidak semua teks prosedur terdapat bagian ini. Nah, pada umumnya, penggunaan bagian material terdapat pada teks prosedur tentang pembuatan barang atau makanan. Yang tadi saya bilang, cara membuat nasi goreng. Nah, cara menyeduh mie instan. Itu ada langkah-langkahnya, struktur teks prosedurnya. Kemudian yang ketiga bagian langkah-langkah. Nah, bagian ini berisikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Oke. Itu struktur teks prosedurnya. Oke. Kaidah kebahasaan teks prosedur ada penanda wacana, kata ganti, promina, ada konjungsi, ada kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Kemudian penyusunan teks prosedur. Menyusun teks prosedur ini dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan teks prosedur. Menyajikan kembali dan merevisi teks prosedur yang telah disusun. Oke. Langkah-langkah menyusun teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Langkah-langkahnya lihat. Yang pertama, menginventarisasi macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan. Yang ketiga, membuat membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar. Betul, membuat sistematika kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca. Kemudian yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan. Yang keenam, mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Oke. Langkah merevisi teks prosedur yang telah disusun. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Membaca kalimat demi kalimat. Dibaca dulu kalimat demi kalimatnya. Harus ada yang mesti direvisi atau tidak. Memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Memeriksa ketepatan paragraf untuk menemukan kesalahan. Memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat
dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan yang tepat atau menambah paragraf yang runtut. Oke. Itu tadi kita flashback ke belakang tentang materi teks prosedur yang minggu lalu, minggu pertama di bulan Agustus kita kemarin saya menyampaikannya dengan video lain. Sekarang ini saya langsung menjelaskan materi bahasa Indonesia rangkuman atau singkat dari PowerPoint saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu juga bisa memahami. Untuk mengembangkan silakan bebas kamu cari penjelasan-penjelasan yang ada di Google dan lain sebagainya untuk bahan pertimbangan. Kalau yang kurang jelas dan sebagainya silakan kamu tanyakan kepada guru bahasa Indonesia masing-masing yang ngajar di kelas kamu. Oke, bab 2 untuk minggu pertama di bulan September ini kita lanjut materinya sampai bab 2. Kemudian nanti minggu ketiganya ada penilaian tengah semester. Bab kedua ini peristiwa alam dan sosial di sekitar. Yang pertama pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, identitas informasi dalam teks eksplanasi, konstruksi informasi teks eksplanasi, kemudian analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, prosedur teks eksplanasi. Oke. Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Kita harus mengetahui dulu pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi? Pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi. Oke. Nah, lihat. Teks eksplanasi itu adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, kalau ada pertanyaan bagaimana dan mengapa, ini masuknya ke dalam teks eksplanasi. Oke, ciri-ciri teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama, struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelasan dan penutup. Memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Memuat informasi bersifat keilmuan, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Ada fakta, ada gagasan pokok. Oke. Fakta apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi. Fakta terdapat dalam paragraf teks eksplanasi. Ini ada ya. Nah, paragraf eksplanasi ini dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama, tahu kan? Ya, betul. Gagasan utama itu adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Nah, gagasan utama ini terdapat pada kalimat utama. Ini selalu muncul nanti di soal ujian nasional. Kalau dulu itu ujian nasional selalu muncul gagasan utama, gagasan pokok semuanya. Oke, ada konstruksi informasi teks eksplanasi. Ada bagian-bagian teks eksplanasi, ada susun ulang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian, pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan penjelas. Beberapa penjelas tersebut kadang-kadang disimpulkan dalam kegiatan bagian penutup. Oke, abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Nah, ini beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi. Yang pertama, membaca teks dengan cermat dan teliti. Yang kedua, mencatat gagasan-gagasan penting yang bersifat dalam teks. Menyusun dan mengembangkan inti sari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Oke. Dan selanjutnya analisis struktur dan kebahasaan. Lihat, tanda merah itu ada struktur teks eksplanasi. Kemudian yang hitam bulat itu yang ditunjukkan adalah kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi, ya. Ingat, struktur teks eksplanasi. Pertama pernyataan umum, penjelasan proses, yang ketiga penutup. Ini strukturnya. Oke. Nah, kebahasaan, istilah, keterangan waktu, konjungsi. Produksi teks eksplanasi,
pola pengembangan dalam teks eksplanasi, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, penyuntingan teks eksplanasi. Pola pengembangan sebab akibat, pola pengembangan proses. Menentukan topik tema, menentukan tujuan penulis, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka menjadi kerangka eksplanasi. Langkah-langkah menyunting sebagai berikut. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat secara teliti. Digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulis teks eksplanasi. Yang kedua, membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks, memberikan keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan, memperbaiki keruntutan paragraf yang teks tepat tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat atau menambahkan paragraf runtut. Oke. Sampai di situ untuk materi bab kedua. Tadi saya bahas bab 1 dan bab 2. Tugas kamu semuanya membuat resume dari bab kedua. Silakan. Kemudian kamu membuat pertanyaan dan jawaban. Pilihan gandanya 10, esainya 15. Nanti bagi kamu yang membuat pertanyaannya bagus dan sebagainya, nanti silakan, nanti saya kasih linknya, atau kamu ngejapri atau secara ininya ya boleh dikirim nanti lewat foto atau lain sebagainya, nanti saya informasikan lah. Tugas kamu yang pertama resume, kemudian dibaca-baca. Ini untuk penilaian tengah semester, ini sangat penting buat kamu. Jadi insya Allah materinya dari teks prosedur dan teks eksplanasi ini adalah materi bahasa Indonesia untuk ujian atau penilaian tengah semester atau mid test ganjil yang nanti akan dilaksanakan minggu ketiga di bulan September. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih penjelasan dari saya untuk materi pembelajaran di minggu pertama di bulan September. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat dan selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.